Sudah dibuka semua videonya? Alhamdulillah, wajah anak-anakku hari ini semua cantik-cantik. Yang cowok belum ada ya, dan sehat. Oh, ini Hafiz, ada Hafiz. Pram, ayo Pram, dibuka Pram. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka virtual hari ini dengan tetap semangat ya. Baik, saya buka virtual hari ini dengan pembelajaran kimia kelas 10 MIPA 4. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kegiatan kalian seminggu kemarin dengan daring? Apakah nyaman? Ya, yang penting nggak tidur ya. Ya, belajar sambil tiduran, tapi nggak tidur ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang larutan elektrolit. Sebelum kita belajar, coba kita berdoa dulu. Semoga acara kita atau kegiatan hari ini, pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Ya, siapa yang memimpin? Sini sepertinya cowoknya ada Hafiz, Pram. Silakan Pram. Halo, Pram keluar, terlempar. Oh ya, baik, bisa diganti dengan ini Rashidah. Ada Rashidah? Silakan Rashidah dipimpin untuk pembelajaran hari ini. Halo Rashidah. Iya. Mungkin Rasida masih sibuk ya, sinyal juga ya, ini belajar jadi gangguan dari kalau sinyal ini seperti ini. Ya, baik, siapa yang sinyalnya agak bagus? Coba Lutfi bisa dengar suara saya? Halo Lutfi, bisa dengar suara saya? Ya, silakan Lutfi dipimpin berdoa untuk kegiatan hari ini supaya kita kegiatan hari ini lancar, sinyalnya lancar, materinya juga lancar diterima kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya bagus. Oh, ada cowok, jadi lebih abdul lagi kalau yang mimpin pembelajaran, mimpin doa itu adalah cowok. Bagus. Ya silakan bagus. Ayo nak dipimpin nak, supaya belajar hari ini kita lancar dengan baik. Tadi Iqbal Bu yang ngomong. Oh iya, Bibal atau bagus boleh bergabung di situ dalam satu video boleh, dengan beberapa anak juga boleh ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah, terima kasih bagus atau Hibal. Baik nak, hari ini kabar kalian bagaimana? Alhamdulillah baik, luar biasa. Tetap semangat ya. Baik, sebelum kita mulai acara belajar virtual hari ini dengan materi larutan elektrolit, dan maka kita sekarang saya akan memberikan sedikit ini supaya tidak ngantuk, karena pagi-pagi seperti ini biasanya ngantuk. Semua konsentrasi di depan HP-nya atau laptopnya. Silakan duduk dengan
Posisi tegak seperti orang meditasi, ya. Kemudian nanti dengarkan aba-aba saya, ya, supaya belajar kita hari ini berjalan dengan lancar, konsentrasi dan fokus. Baik, yang pertama nanti kalian dengarkan aba-aba saya. Saya akan menggunakan metode stop. Apa itu stop? Nah, stop itu adalah metode untuk supaya kita belajar fokus pada materi yang akan kita ikuti. S artinya stop, T itu artinya tarik nafas, kemudian O observasi, jadi lihat, kemudian P kembali ke posisi awal, ya. Jadi itu nanti kita terapkan metode stop. Baiklah, kita mulai saja hari ini untuk semua supaya fokus. Saya akan memandu dengan menggunakan metode stop. Semua posisi berdiri, posisi duduk dengan posisi santai, ya. Tapi santai tapi serius. Ya, lihat saya. Tangannya boleh dilipat, boleh di pangkuan, boleh digenggam, ya. Pertama, berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa supaya hari ini bisa fokus. Berhenti dari kegiatan apapun. Kalau pegang buku, pegang tas, kalau mungkin masih pegang HP untuk konsentrasi ini boleh, ya. Jadi semua aktivitas yang lain silakan dihentikan dulu. Selanjutnya saya akan beri aba-aba 1 sampai 3, nanti kalian ikuti, ya. Hari ini tadi stop, ya, sudah, silakan aktivitas apapun dihentikan. Sekarang dengarkan aba-aba saya. 1, 2, 3. Tarik nafas dalam-dalam. Terus 1, tahan. 2, 3, sambil pejamkan matanya. 4, 5, 6, 7, 8. Ya, hembuskan. Ulangi lagi. Tarik nafas dalam-dalam. 1, tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan. Ya. Sudah, sekarang kita metode ke observasi. Pejamkan mata kalian. Observasi adalah bayangkan apa-apa yang pernah kalian lihat, apa-apa yang pernah kalian lakukan, seperti kemarin atau tadi malam atau tadi pagi. Semua yang baik-baik, yang indah-indah. Pikirkan, bayangkan ke tempat yang indah. Fokus pada pelajaran hari ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sudah. Nah, sekarang posisi sudah membayangkan observasi. Sekarang kita kembali ke posisi awal. Baik, itu ya sejenak. Jadi itu melatih konsentrasi kita pada pembelajaran kita hari ini. Ya, baiklah anak-anakku sekalian. Pagi hari ini saya akan memberikan materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pada pagi hari ini nanti saya akan share screen dari materi saya. Ya, nanti perhatikan semua materi yang akan saya share. Nanti fokus. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Ya, di sini kita buat kesadaran penuh untuk fokus belajar hari ini. Tinggalkan kegiatan yang lain, pikiran-pikiran yang lain. Kita fokus untuk belajar kimia hari ini supaya manfaat. Baiklah. Sekarang saya akan share tujuan belajar kita hari ini. Ya, materi kita hari ini adalah larutan
elektrolit dan non-elektrolit. Bisa dilihat nak? Halo? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Ya. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian nanti bisa menganalisis apa itu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Bisa membedakan antara larutan yang bersifat elektrolit, lemah ataupun kuat, dan bisa membedakan larutan non-elektrolit. Dengan uji coba atau percobaan yang nanti juga akan saya pandu lewat LKPD atau lembar kerja peserta didik atau semacam LKS ya, kalian sudah pernah saya berikan. Baiklah, hari ini sekarang perhatikan untuk slide berikutnya. Nah, sekarang nih, mengapa di sini ada 3 acuan sekalian untuk belajar sebagai pengantar? Kita mau belajar ke larutan. Coba perhatikan ini. Mengapa orang mencari ikan di sungai dengan aki atau strum? Ya. Mengapa pada saat hujan tidak boleh berada di bawah pohon? Mengapa larutan garam dapat mengantarkan arus listrik sedangkan larutan gula tidak dapat mengantarkan arus listrik? 3 poin pertanyaan ini nanti saya berikan kepada kalian. Silakan yang hari ini mungkin berkelompok dalam mengikuti virtual boleh berdiskusi. Nanti saya tunjuk siapa yang akan memberikan argumen atau pendapatnya. Mengapa? Yang pertama, mengapa orang mencari ikan di sungai dengan aki atau strum? Ya, coba saya pengen tahu pendapatnya. Nih, Bernika. Silakan Bernika. Menurut saya karena di air listrik dapat merambat sehingga dapat membuat ikan bisa mati karena listrik tersebut. Iya, bagus, jawaban yang bagus sekali Bernika. Ya, nanti dapat saya berikan apresiasi nilai tambah plus. Nah, sekarang bagaimana pendapatnya Hibal? Silakan Hibal. Kenapa kok di air sungai itu bisa untuk menyetrum ikan? Ya. Lihat di pertanyaan slide pertama ini. Mengapa orang mencari ikan di sungai dengan strum atau aki? Kira-kira pendapat Hibal apa? Kok suaranya nih ya double ya nak? Mungkin terlalu dekat dengan temannya yang sama-sama laptop atau HP. Nggak boleh ada HP double mungkin ya. Satu aja tapi untuk bertiga nggak apa-apa. Ada Hibal sama siapa tadi? Bagus ya. Ya, Bagus atau Hibal? Kira-kira apa pendapatnya? Karena Ya, Bagus. Karena ikan yang disetrum akan pingsan, Ya. sedangkan ikan kecil mati. Iya, betul. Pernah menyetrum ikan kamu, Bagus? Belum, Bu. Oh ya, tapi enggak boleh ya. Paling sekitar di yang rumahnya dekat sungai mungkin ada orang yang pernah, tetangganya atau siapa orang yang pernah nyetrum ikan untuk cari ikan gitu ya. 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 Itu pengantar kita. Sekarang coba dilihat di pertanyaan yang kedua. Mengapa pada saat hujan tidak boleh berada di bawah pohon? Silakan pendapatnya Roshida. Karena berteduh di bawah pohon saat hujan lebat sangat berbahaya. Karena pohon yang basah oleh air hujan menjadi pengantar listrik yang baik dan bisa membuat orang yang berteduh tersengat listrik. Iya, jawaban yang bagus dan sempurna Roshida. Ya, nanti saya berikan nilai plus.
Ya, jadi itu ya, mengapa jadi orang berteduh di bawah pohon yang rindang besar itu tidak boleh, karena memang air hujan itu juga sebagai penghantar listrik yang paling baik juga ya. Nah, baik, kita akan belajar ke materi tersebut. Sekarang pertanyaan yang ketiga nanti kita kaitkan sama uji coba yang nanti akan atau yang sudah kalian lakukan ya, untuk tugas beberapa hari yang lalu. Baik, saya lanjutkan nak dengan share screen saya yang lain, slide saya yang lain. Ya, di sini ada, kita kan belajar larutan elektrolit dan non elektrolit. Silakan dibaca. Siapa tadi? Cindy. Ada Cindy ya? Larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Berdasarkan daya hantarnya listrik, larutan dibedakan menjadi dua. Satu, larutan elektrolit atau dapat menghantarkan listrik. Dua, larutan non-elektrolit atau tidak dapat menghantarkan listrik. Iya, bagus sekali. Saya melatih kalian untuk membaca supaya fokus. Jadi nggak ngelamun, nggak ngantuk ya nak ya, seperti itu. Kembali ke posisi semua supaya tidak ngantuk. Ya, sekarang kita fokus, coba dibuka dulu videonya. Kita tepuk semangat dulu. Dengan kesadaran penuh, niat belajar karena Allah. Mudah-mudahan hari ini kita semua diberikan kesehatan dan konsentrasi penuh. Ya, silakan. Sini ya. Jadi nanti lihat tepuk semangat sudah pernah saya berikan ya di kelas kalau nggak salah. Tadi ada tepuk 1 2, tepuk semangat 1 2, tepuk semangat. Nah, seperti ya. Atau bilang aja tepuk semangat, semangat gitu ya. Terus kita mulai 1 2 3 kali ya tepuknya. Tepuk semangat 1 2 3, tepuk semangat ya. Baik anak-anak, itu tadi sebagai pengantar kita supaya tidak ngantuk. Kita lanjutkan sekarang. Tadi sudah dibaca Cindy tentang larutan elektrolit, yaitu ada elektrolit dan non elektrolit, dibedakan dua berdasarkan penghantarnya. Sekarang kita lihat. Ini ada rangkaian listrik. Nah, di sini ada rangkaian listrik, di mana di sini ada baterainya. Di sini sebagai aki, pengganti baterai juga boleh ya. Kemudian ini lampunya untuk uji nyalanya. Kemudian ini saklarnya. Kemudian ini ada elektroda, batangannya logam bisa atau dalamnya baterai juga boleh. Kemudian ini ada gelasnya yang berisi larutan yang akan diuji ya. Tentunya kalian sudah paham di sini kalau dilihat dari gambarnya ya. Oke, selanjutnya. Nah, berdasarkan kekuatan daya hantar listrik dibedakan atas dua, yaitu ada daya hantar listriknya yang bersifat kuat dan ada yang bersifat lemah. Nah, sekarang saya pengen dengar pendapatnya Najwa. Silakan Najwa untuk memberikan pendapatnya, apa itu larutan yang bersifat elektrolit kuat dan apa elektrolit lemah. Ya, silakan Najwa, dibuka mic-nya. Halo Najwa. Ya. Apa itu elektrolit lemah? Iya. Iya. Kalau diuji dengan nyala, kira-kira apa perbedaannya dengan rangkaian tadi yang seperti gambar tadi? Terus? Iya,
tetapi timbul apa, Nak? Iya, gelembung. Bagus sekali, Najwa. Saya lanjutkan untuk slide berikutnya. Nah, ini tadi yang dikatakan Najwa ya. Jadi ada larutan elektrolit yang bersifat kuat, sehingga di sini menunjukkan adanya gelembung-gelembung di batang elektroda ini, atau logam atau paku ya, yang sudah pernah kalian buat sebagai tugas ya, proyek. Kemudian sini ada nyala terang. Ini akinya bisa diganti baterai ya. Jadi ini ciri khas dari larutan elektrolit kuat. Nah, dari yang pernah kalian baca ya, kalau elektrolit kuat contohnya apa? Larutan garam. Siapa yang menjawab tadi ini? Lupa. Iya, Bernika. Garam ya, Bernika. Ada yang lain lagi, Bernika, yang pernah diuji? Bagus. Kira-kira bisa menyampaikan pendapatnya? Kira-kira larutan apa lagi yang bisa diuji kalau timbul nyala terang? Air aki, betul ya. Bagus. Kita lanjutkan slide berikutnya. Supaya tidak ngantuk, silakan fokus lagi dengan mencubit dirinya sendiri, pipinya ditepuk kanan kiri. Oke, sekarang kita baca di sini. Coba dibaca. Ini dari uraian elektrolit kuat. Silakan dibaca. Siapa tadi ya? Anak saya yang ikut hari ini. Cindy tadi sudah, Hibal sudah, Bernika sudah, Bagus sudah. Biar rata semua. Siapa yang mau salahkan, Nak? Hibal? Oh, Niko ya. Dan Niko, silakan Niko dibaca, Niko. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Nak. Meskipun satu HP untuk bertiga boleh, ya. Itu artinya belajar kelompok. Nanti juga saya berikan tugas kelompok. Ayo dibaca, Niko. Larutan elektrolit Ya. adanya gelombang gas dan nyala lampu yang terang merupakan gejala larutan tersebut mempunyai daya hantar yang kuat. Disebut juga larutan elektrolit kuat. Mengapa? Pada larutan elektrolit kuat, seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion dalam kurung terorientasi sempurna yang ditandai satu arah pada persamaan reaksinya. Karena banyak ion-ion yang mengantarkan arus listrik, maka daya hantarnya kuat. Contoh, Naci dalam kurung S sama dengan Na plus Cl. Ya. NaCl. NaCl itu kalau kamu tahu rumusnya apa, Nak? Apa? Niko, NaCl itu rumus dari apa? Kan kita sudah belajar di ikatan kimia. Kira-kira apa, Niko? Atau yang lain? NaCl itu dari rumus apa, Nak? Senyawa apa? Halo, anak-anak. Garam. Iya, garam. Siapa yang jawab tadi? Ya, Resti ya, baru datang. Resti ya. Kita lanjut berikutnya. Ya, jadi contoh elektrolit kuat ada di dapurnya ibumu. Kemarin di tugas kelompoknya juga kalian pernah mengujinya ini ya. Nanti silakan segera
kumpulkan di link Google Classroom ya untuk penilaian saya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini senyawa yang termasuk elektrolit kuat diantaranya ada asam nitrat, asam bromat, asam klorida, dan asam sulfat. Nah, asam sulfat ini tadi disebut juga sebagai air aki. Kemudian ada basa, NaOH, KOH, LiOH, dan barium hidroksida. Jadi ini basa-basa, contoh senyawa basa yang juga bersifat elektrolit kuat. Ya. Tolong diperhatikan nih ya, contoh-contoh ini nanti biasanya di dalam soal sering keluar ya. Sekarang ini kita sekarang ke larutan elektrolit. Tadi sudah dibahas elektrolit kuat, sekarang elektrolit lemah. Silakan uraikan dari gambar ini kira-kira apa yang dapat kamu simpulkan untuk gambar rangkaian elektrolit lemah ini. Ya, silakan. Yang mau bonus nilai 9 di tugasnya, silakan. Saya berikan kesempatan. Elektrolit lemah Ya. lampu tidak nyala sedangkan redup, namun ada gelembung-gelembungnya walaupun sedikit. Iya, bagus Bernika. Tambah nilai 90 untuk tugasnya. Semangat ya, Nak. Semangat. Ya. Siapa yang mau menyanyi hari ini? Niko bisa menyanyi, Niko? Iya. Kemarin saya sudah share ya di Google Form untuk kesukaan kalian, hobi kalian. Ada yang suka seni musik, ada yang lukis, menggambar, ada yang tari bahkan. Nah, nanti kalian di tugasnya, halo, sebentar dengarkan saya. Tugas fokus dengan kesadaran penuh. Nanti tugasnya kalian berdasarkan minat dan kesukaan kegemaran belajar kalian, maka kalian nanti boleh menggambarkan atau membuat tugasnya dalam bentuk misalkan yang suka musik nanti berupa nyanyian. Nah, yang suka menggambar nanti boleh dilukis pakai gambar. Yang suka tari nanti bisa buat video. Nah, seperti itu ya, Nak. Bisa. Itu artinya pembagian tugas berdasarkan hobi siswanya, minat. Jadi, kalau kita tugas-tugas kita dikerjakan sesuai dengan kesukaan kita, pasti menyenangkan. Bukan begitu? Iya, Nak ya? Ya. Jadi nanti misalkan Hibal atau Niko suka nyanyi musik. Nah, nanti dibuat nyanyian larutan elektrolit sifatnya. Ya, seperti itu ya. Nah, tadi bisa dibuat seperti itu. Itu supaya apa? Belajarnya bisa terekam. Nah, kalau kalian melakukan yang kalian sukai pasti akan mudah diingat. Nah, seperti itu. Semangat ya, Nak. Jadi seperti itu ya. Nanti saya mau menerapkan di kelas juga nanti. Ya. Baik, kita lanjut berikutnya. Pendapat Bernika bagus tentang larutan elektrolit lemah. Berikutnya. Sekarang dibaca untuk yang merasa belum dengarkan suaranya. Saya pengen dengar suaranya anak IPA 4. Siapa yang mau baca silakan. Oke, siapa? Hevin, silakan Hevin. Larutan elektrolit lemah. Jika muncul gelembung, gas sedikit dan nyala lampu yang redup atau mati, berarti daya hantar listrik tersebut lemah. Disebut juga larutan elektrolit lemah. Mengapa? Pada larutan elektrolit lemah, sebagian kuartilnya terurai menjadi ion-ion. Terionisasi tidak sempurna, yang ditandai dua arah pada persamaan reaksinya. Karena sedikit ion-ion yang menghantarkan arus listrik, maka daya hantarnya akan lemah. Contoh, CH3COOH Menjadi H+ ditambah CH3COO-. iya. Ada yang tahu rumus apa ini, Nak? CH3COOH. Yo. Rumus apa? Yo, siapa yang tahu? Di dapurnya Ibu ini juga ini selain garam tadi. Asam cuka.
Iya, asam cuka. Bagus Rasida. Jadi asam cuka itu punya nama lain asam asetat. Nah, nanti punya adiknya lagi atau saudaranya asam metanoat. Nah, asam propanoat dan seterusnya ya. Nanti kita pelajari di kelas 3 itu. Baik, bagus Rasida. Jadi asam cuka itu sifatnya sebagai pengantar elektrolit yang bersifat lemah. Ditandai apa dalam reaksinya tadi setelah dibaca Hevin tadi? Dalam reaksinya ditandai panahnya berapa? Iya, 2 arah panah. Jadi nanti jangan lupa kalau ada soal menjumpai soal 2 arah panah, berarti artinya itu reaksinya bersifat lemah. Bukan reaksinya ya, elektrolitnya bersifat lemah. Kita lanjut berikutnya. Nah, jadi ini ya senyawa-senyawa yang bersifat elektrolit lemah. Ada asam, dibedakan asam sama basa tadi ya. Asam pada umumnya senyawanya bersifat asam ya, kalau dirasakan juga asam. Basa itu bersifat basah dan biasanya cenderung pahit. Di sini ada asam yang bersifat elektrolit lemah, yaitu asam karbonat, asam asam fluorida, asam asetat dan asam metanoat. Nah, kemudian basanya ada amonium hidroksida, aluminium hidroksida dan seng hidroksida. Semua basa akan diakhiri dengan nama hidroksida. Lanjut. Nah, ini. Silakan siapa yang mau berpendapat dengan gambar ini? Gantian yang cowok silakan. Cowoknya yang datang cuma siapa ya? Ada Niko, Hibal, Bagus. Wildan ada nggak Wildan? Nggak ada. Ya, bagus. Ada. Hevin sudah, Bernika sudah. Coba saya cek ya, siapa saja yang hadir hari ini. Ada Firda, ada Indira. Ya, coba Indira. Ada Desika, ada Hevin, Hibal, Najwa, Nasiwa, ada Putri, ada Nak Fadila, ada Wahyu. Ya, silakan. Saya tunduk tadi siapa? Ada Desika, ada Indira. Indira dulu ya, Indira. Silakan Indira. Dibaca Nak. Diungkapkan pendapatnya tentang gambar ini. Ini artinya membaca gambar ini Nak. Kita melatih diri untuk bisa membaca gambar. Ekspresi membaca gambar. Indira, halo, ada nggak Indira? Atau Firda? Firda nggak ada? Firda? Ya, silakan Firda dibaca. Apa pendapat kalian? Diungkapkan gambar ini. Larutan elektrolit non, ya, ya Pak Nak. Lampunya tidak menyala. Betul. Terus apa lagi? Gelembung gas. Betul. Ya, jadi itu ciri utama dari apa? Larutan yang bersifat iya, non elektrolit. Kalian sudah mencoba beberapa larutan, termasuk gula, masuk enggak Nak Cak? Gula. Iya. Iya, betul, non elektrolit gula. Terus ada kemarin ada yang berpendapat urea juga ya. Ya. Kita lanjut berikutnya. Ya, ini silakan dibaca. Tadi Indira sudah, saya tadi lihat ada Nasiwa. Coba dibaca Nasiwa. Larutan elektrolit. Gelembung gas tidak muncul dan lampu tidak menyala. Berarti larutan tersebut tidak dapat menghantarkan. Ya. Pada larutan elektrolit, molekul-molekulnya tidak terurai menjadi ion-ion atau tidak terionisasi.
Iya, bagus sekali. Jadi di sini kalian sudah pernah mengujinya di tugas dari saya ya. Alkohol sudah, saya lihat di videonya ada air murni, gula, urea. Ternyata ini contoh-contoh larutan yang tidak menghantarkan listrik alias non-elektrolit. Kita lanjut berikutnya. Sebelumnya ada yang ngantuk? Yang dipanggil tadi nggak dengar berarti ngantuk ya? Biar nggak ngantuk. Silakan siapa yang mau berpantun atau menyanyi. Niko, Hibal, Bagus. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Ya. Baik, ada yang mau nyanyi? Hibal? Oh, Niko, bolak-balik Niko aja. Ya, nanti di kelas saja ya nyanyinya ya. Oke, kita lanjutkan. Itu sambil fokus kesadaran diri untuk tetap fokus tidak ngantuk. Ini memang kelemahan belajar virtual seperti ini. Saya lanjut berikutnya. Nah, ini data hasil pengamatan ya dari beberapa percobaan yang sudah kalian lakukan. Ya, yaitu ada larutan garam ternyata bersifat ionik. Kemudian pengamatannya timbul nyala terang, maka kategorinya elektrolit. Berarti elektrolitnya kalau nyala terang apa nak? Elektrolit kuat. Betul. Ya, bagus. Kemudian asam cuka. Nah, ini termasuk kovalen. Tidak menyala tetapi ada gelembung, maka juga masuk elektrolit yang lemah. Betul. Kemudian gula ada termasuk kovalen non polar, maka diuji dengan nyala, tidak ada nyala, tidak ada gelembung, maka kategori larutan non elektrolit. Nah, dari sini kita dapat disimpulkan bahwasanya perbedaan elektrolit dan non elektrolit seperti ini. Ya, silakan disimpulkan, dibaca keras. Hibal. Ayo nak, Hibal dibaca nak. Hibal masih ada di situ. Halo. Ya. Silakan Hibal dibaca. Simpulannya dari larutan elektrolit dan non elektrolit. Silakan. Apa perbedaannya? Ibal masih di situ? Apa ngantuk? Ya, ini dibaca nak. Ya. Perbedaan larutan berdasarkan daya hantar listrik. Elektrolit dapat menghantarkan listrik. Non elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik. Ya. 2. Elektrolit terjadi proses klonisasi atau terurai menjadi ion-ion. Iya. Elektrolit tidak terjadi proses klonisasi. Elektrolit lampu dapat menyala terang atau redup dan dapat
Iya. non elektrolit, lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Iya, bagus, berarti Iqbal nggak ngantuk ya. Sekarang kita lanjut. Kita pada kesimpulan belajar kita hari ini ya. Jadi kalian sudah bisa membedakan antara larutan yang bersifat elektrolit dan non elektrolit. Yang elektrolit tadi juga ada yang lemah dan ada yang kuat ya. Nah, sekarang saya pengen ke ini. Nah, ini contoh senyawa tadi ya, ionisasi. Kemudian nah, untuk refleksi kita hari ini. Di setiap pembelajaran mulai sekarang saya akan menerapkan refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi itu untuk menguji pembelajaran kita hari ini apakah sudah bisa diserap atau bisa sudah bisa diterima ya. Artinya kalian bisa memahami. Nah, itu refleksi. Kalau belum paham, nanti bisa diungkapkan ya. Nah, dari sini coba di Rasida, coba di sini ada refleksi Rasida. Coba kamu baca dan kamu jawab sekalian. Halo Rasida, masih di tempat? Iya, masih. Ya, silakan Rasida. Contoh soal atau refleksi. Ya. Di antara larutan berikut, manakah yang menimbulkan nyala lampu paling terang jika diperiksa dengan alat penguji hantar listrik? A. CH3COOH, B. NH4OH, C. CONH2, D. HCl, E. C2H5OH. Iya. Kira-kira jawabanmu yang mana? HCl. Iya, betul sekali ya. Jadi di sini saya akan berikan ini yang pertama A, ini adalah asam cuka atau asam asetat. Tadi kalian sudah belajar dari contohnya. Jadi ya, dia masuk lemah. Kemudian NH4OH basa lemah. Kemudian ini rumus urea ya. Ingat-ingat, rumus urea itu adalah CONH2 2 kali. Urea juga masuk kategori non elektro. Pasti kalau diuji tidak nyala. HCl termasuk contoh senyawa kovalen kuat polar. Jadi dia menghantarkan listrik sangat kuat. Selain itu ada juga nanti H2SO4 yang dikenal dengan air aki. Malah dia sumber listrik ya. Kemudian yang terakhir ini adalah apa? Alkohol C2H5. Dan alkohol menghantarkan apa enggak alkohol? Tidak. Iya, tidak. Bagus sekali. Berikutnya, nah sekarang refleksi belajar hari ini, apa yang sudah Anda pahami dari belajar kita tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit? Dan apa yang belum dipahami silakan isi di form yang nanti saya share di grup WA. Ya, silakan nanti diisi untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, anak-anakku sekalian, belajar kita hari ini tadi sudah disimpulkan oleh Hibal bahwasanya perbedaan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian tadi sudah direfleksi oleh Rashidah juga. Maka pembelajaran kita hari ini kita akan akhiri karena waktunya sudah mendekati ini hari Jumat ya, menjelang Jumatan yang cowok. Baik anak-anak, kira-kira ada yang berpendapat belajar daring hari ini saya buka, ini stop sharingnya saya tutup ya. Ya, sekarang saya mau fokus kembali ke kalian semua. Silakan dibuka nak. Tadi kalau tatap muka di awal kita sudah ketemu, sudah dibuka videonya. Saya di akhir juga saya pengen tahu wajah anak-anakku belajar kimia hari ini. Silakan videonya dibuka semua. Nggak usah malu nak, nggak usah malu, sama aja kalau kita belajar di sekolah, di kelas ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak kelihatan kejutnya, yang kelihatan kan wajahnya. Ya. Silakan yang lain silakan. Iya bagus, Pernika sudah kelihatan cantik. Ya, semangat ya nak.
bagus sekali. Nah, ini ada Fadila. Kemudian yang sudah buka Fadila, Bernika, Hibal, ya bagus. Hibal sama siapa? Sama kelompoknya ya. Jadi nanti ya ini ada Najwa, ada Lutfi, ya. Ada siapa lagi? Silakan dibuka nak videonya. Bu Erna dari tadi sudah buka video loh. Ya Bu Erna ya habis masak masih kumut-kumut juga ini. Tapi tetap semangat karena untuk anak-anakku. Ya. Baik anak-anak, silakan sekarang kita dari belajar hari ini silakan untuk menyampaikan pendapatnya atau refleksi dari kegiatan ini. Dari saya menyampaikan lewat daring Google Meet ini. Silakan siapa yang mau berpendapat. Di sini saya berikan ya, siapa? Niko, Hevin, Resida, Bernika, silakan. Bebas di sini. Satu cowok, satu cewek. Silakan nak. Ini untuk koreksi saya. Jadi untuk kedepannya memperbaiki. Ya, Bernika silakan nak. Saya pembelajarannya sudah seru kok Bu. Iya. Ditingkat. Iya, nanti ditambah ini ya, mungkin medianya Bu Ena lebih akan cari yang gambar-gambar bagus lagi ya, yang menarik lagi. Oke, terima kasih Bernika, cantik ya. Baik, hari ini kita tutup ya nak kegiatan hari ini. Alhamdulillah, terima kasih atas partisipasi dan kesempatan kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bertatap muka, kita bisa belajar lebih baik lagi ya, dengan kegiatan yang lebih menarik lagi ya. Untuk pembelajaran hari ini silakan ditutup dengan doa dipimpin oleh siapa tadi sudah bagus, sekarang ganti Hibal. Jadi silakan Hibal atau Bagus untuk menutup kegiatan kita hari ini. Silakan, atau Niko. Halo. Marilah Mm-mm. teman-teman saya sebelum kita Konsentrasi, saya tidak mau guyon ya nak. Kalau berdoa jangan main-main sayang. Ya. Ulangi lagi Hibal, ulangi lagi nak. Yang serius. Kalau berdoa serius, biar Allah mendengar. sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai menurut kepercayaan agama dan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih atas kegiatan hari ini ya Allah. Mudah-mudahan kedepannya amin. Ya, terima kasih Bagus atas pimpinan doanya. Baiklah anak-anakku, untuk kedepannya pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang redox. Tentunya dari link yang saya bagikan ternyata kalian banyak yang belum paham tentang penghitungan bilox ya. Nanti kita ketemu mudah-mudahan di kelas ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian meninggalkan.